Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 336. Sekte saya pasti tidak akan membiarkan klan Clearwater lolos begitu saja jika kami belum menerima perintah Anda, jawab Dark North Abadi, tetapi Anda kekurangan uang sekarang, jadi saya bersedia menyerahkan keuntungan ini kepada Anda. Klan Clearwater seharusnya memiliki cukup kekayaan untuk membayar sisa 200.000 kristal abadi. Begitu, Tang Xiu tersenyum tipis sebagai jawabannya. Setelah Dark North Abadi dan Dark North Everblade pergi, Tang Xiu mengeluarkan cincin lain dari cincin spasialnya. Dia kemudian mengutak-atiknya dan tersenyum pahit. Kita sudah bekerja keras untuk waktu yang lama, namun yang tersisa hanyalah 1.000.000 batu abadi dan 5.000 kristal abadi. Kita benar-benar miskin. Guyan Er menahan tawanya dan berkata, Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya sekarang setelah kita memiliki jangkrik awan api? Tang Xiu melirik Yu Zhong, melemparkan botol giok berisi Fire Cloud Cicada kepadanya, dan tersenyum tipis. Baiklah, mari kita langsung menuju ke domain abadi yang memiliki kelimpahan Aura Source. Jika aku bisa mendapatkan kelimpahan Aura Source itu, aku seharusnya bisa bersaing dengan seorang ahli abadi mendalam dalam beberapa tahun. Guyan Er mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita harus mendapatkan sumber aura yang luar biasa ini meskipun kita harus mengerahkan seluruh tenaga. Jika kita bisa mendapatkannya, bahkan kekuatanku akan meningkat tajam, dan aku bisa memulihkan kekuatan puncakku tanpa masalah. Yu Zhong, yang mengikuti mereka dari samping, memiliki ekspresi aneh. Tang Xiu dan Guyan Er berbicara tanpa menyembunyikan apapun darinya, jadi dia segera mendengar beberapa masalah sensitif seperti memulihkan kekuatan mereka. Sampai saat ini, wanita ini memiliki tingkat kultivasi emas abadi tahap akhir. Namun, itu sebenarnya bukan kondisi puncaknya sama sekali. Berapa sebenarnya tingkat kultivasi puncaknya? Apakah itu tahap emas abadi sempurna? Lebih jauh, orang ini, yang baru saja naik ke tahap abadi, benar-benar mengatakan bahwa hanya butuh beberapa tahun baginya untuk bisa bertarung melawan para ahli tahap abadi yang mendalam. Apakah dia bercanda? Yu Zhong menyentuh hidungnya. Namun, tiba-tiba ia teringat adegan saat Tang Xiu membantai Dewa Surgawi sebelumnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini sepertinya tidak sedang membual. Mungkin ia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Surgawi. Mereka adalah monster aneh, sangat menakutkan. Setelah mendefinisikan Tang Xiu dan Guyan Er dan memberi mereka label baru dalam hati, sebuah dorongan lahir di hatinya untuk selalu mengikuti Tang Xiu dan Guyan Er kemanapun. Lagi pula, dia juga bisa mendapatkan beberapa kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan melangkah lebih jauh dengan mengikuti orang-orang hebat tersebut. Laut asteroid yang kacau. Di bawah pimpinan Yu Zhong, Tang Xiu dan Guyan Er menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk mencapai laut asteroid yang kacau tempat sumber kelimpahan aura berada. Tempat itu sendiri sangat sunyi. Ketiganya masih bertemu dengan beberapa dewa di jalan pada awalnya. Tetapi setelah hari keempat, mereka tidak lagi bertemu dengan dewa manapun. Meteorit dan asteroid melayang-layang di kehampaan yang tak terbatas. Jumlahnya mencapai ratusan juta, dan mereka telah membentuk sabuk asteroid di sini. Mereka yang kekuatannya lemah hanya bisa pasrah pada kematian mereka karena tertabrak meteorit yang bergerak. Hampir semua makhluk abadi menganggap wilayah ini sebagai tempat pembuangan sampah. Beberapa benda langit atau asteroid di sini terkadang mungkin berisi beberapa harta karun, tetapi jumlahnya sedikit dan jarang. Oleh karena itu, tidak ada dewa yang akan mencoba peruntungan mereka dalam berburu harta karun di wilayah tersebut karena mengobrak-abrik tempat pembuangan sampah ini niscaya akan menjadi pekerjaan yang membosankan. Saat mereka maju, Yu Zhong menatap ke kejauhan dan menunjuk ke sebuah planet gelap di depan. Sabuk siklon ada di depan kita. Kita harus menyeberanginya untuk sampai ke planet gelap itu. Ada susunan teleportasi kuno di planet itu, tetapi aku tidak tahu kemana susunan itu bisa memindahkan kita. Aku hanya bisa memastikan bahwa kediaman surgawi berada di ujung lain dari susunan teleportasi lainnya. Bagaimana dengan jalan pulang kita? Dan bagaimana cara kembali? Tang Xiu mengerutkan kening. Kita tinggal menginjak susunan teleportasi di ujung lain dan kita akan dikirim kembali secara otomatis. Kata Yu Zhong, itulah yang kulakukan terakhir kali. Baiklah, ayo kita pergi. Tang Xiu membuat keputusan dalam hati setelah memikirkannya.
Tidak mungkin seseorang bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarangnya terlebih dahulu, bukan? Mengambil risiko adalah hal yang tak terelakkan untuk mendapatkan harta karun yang menantang surga seperti sumber aura yang luar biasa. Bahkan Yuzhong berhasil melarikan diri dari tempat itu hidup-hidup dan memperoleh harta karun ini. Jadi dia yakin bahwa dia dan Guyan Er juga dapat memperolehnya dengan lancar. Sabuk siklon itu sendiri tidak menimbulkan bahaya besar bagi Dewa Surgawi, sehingga mereka dapat melewatinya dengan lancar bersama Guyan Er dan akhirnya mendarat di planet gelap. Yang mengejutkan Tang Xiu, tanah di planet ini berwarna hitam, tetapi sangat subur. Namun, anomali di sini adalah tidak ada kehidupan di planet ini. Itu di sana. Yuzhong berpikir sejenak lalu memimpin dua orang lainnya untuk terbang ke sana dengan cepat. Setelah 2 jam, mereka tiba di susunan teleportasi tersebut. Susunan itu tampak bobrok. Beberapa jejak di satu sudut tampak seperti seseorang pernah mencoba menghancurkannya. Namun, dari sudut pandang Tang Xiu, semua itu sama sekali tidak memengaruhi susunan teleportasi ini. Susunan ini masih dapat beroperasi secara normal, meskipun seseorang perlu meletakkan beberapa batu abadi di tempat-tempat cekung. Ayo taruh beberapa kristal abadi. Untuk mencegah kecelakaan, Tang Xiu segera mengeluarkan 8 kristal abadi dan menaruhnya di tempat cekung. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Guyan Er sebelum mereka bertiga segera melangkah ke dalam susunan teleportasi. Berdengung. Aura misterius tiba-tiba menyelimuti mereka bertiga. Bersamaan dengan perasaan pusing seolah dunia berputar, mereka bertiga merasakan waktu yang terasa seperti 1 abad. Saat penglihatan mereka kembali dan mereka tersadar, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka berada di ruang yang luas. Tidak ada awan putih di langit biru, tidak pula ada daratan seperti tanah di sini. Yang diinjak kaki mereka adalah sejenis material yang menyerupai emas dan tampak seperti batu giok tetapi tidak seperti itu. Serangga bercahaya yang tampak seperti kunang-kunang jika diperbesar 100 kali memancarkan cahaya ke sekeliling dan sedikit menerangi ruang ini. Kelak, kelak. Suara mekanis datang dari segala arah. Yuzhong melihat sekeliling dengan ekspresi tercengang, tampak bingung, dan bibirnya bergerak-gerak sebentar sebelum dia berkata dengan datar. Aku bersumpah bahwa aku jelas tidak berakhir di tempat ini terakhir kali aku menggunakan susunan teleportasi. Tapi aneh juga, sebenarnya tempat apa ini? Tang Xiu dan Guyan Er saling memandang dan keduanya mengerutkan kening. Kemudian, Tang Xiu berkata, maksudmu, dari 7 lantai yang kamu sebutkan, tidak ada satupun yang seperti lingkungan ini? Ya, tidak ada satupun yang seperti ini, jawab Yuzhong dengan serius. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Tidak peduli apa, kita sudah di sini. Kita akan santai saja. Selain itu, tempat ini memiliki sumber aura yang melimpah, jadi kita harus menjelajahinya. Mari kita lihat-lihat, kita akan kembali jika tidak menemukan apapun. Setengah hari kemudian, ketiganya berhenti di depan portal pusaran. Yuzhong menatap portal pusaran di depan dan akhirnya tampak senang. Ruang yang aku masuki sebelumnya memiliki jenis portal yang sama. Kita dapat mencapai ruang berikutnya setelah memasukinya. Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa portal. Namun, dia merasa seperti tenggelam, seperti batu yang dilempar ke laut, dan tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertukar pandang dengan Guyan Er, mengangguk satu sama lain, lalu terbang menuju portal. Hei, kalian, Yuzhong tahu bahaya yang tersimpan di tempat seperti ini. Namun, ketika dia melihat Tang Xiu dan Guyan Er memasuki portal pusaran, dia ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan masuk ke dalam. Bab 1290 mendapat manfaat dari peristiwa yang tak terduga. Tiba-tiba, pemandangan di depan trio itu berubah. Apa yang tampak di depan mata mereka adalah pemandangan yang dipenuhi bunga dan rumput di mana-mana. Banyak makhluk terlihat bergerak di padang rumput yang tak berujung ini. Namun setelah melepaskan indera spiritual mereka untuk mengamatinya, mereka menemukan bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah makhluk nyata, melainkan semacam boneka mekanis yang meniru berbagai spesies hewan. Suara mendesing. Sosok itu berkedip dan muncul di depan ketiganya dalam sekejap. Meskipun Guyan Er adalah dewa emas, dia tetap terkejut dengan kecepatan orang ini. Namun, ketika sosok itu berhenti 100 meter dari mereka, mereka menyadari bahwa itu juga boneka mekanis,
tipe humanoid. Selamat datang di dimensi interlocking abadi, semuanya. Sebuah suara mekanis keluar, dan mata boneka mekanik itu bersinar dengan cahaya hijau. Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya. Kamu bilang tempat ini adalah dimensi interlocking abadi? Kamu ini makhluk apa sebenarnya? Aku bukan benda, aku boneka yang terbuat dari logam, kata boneka mekanik itu. Ini memang dimensi yang saling terkunci abadi, alam kutub surgawi lantai 11. Kau tidak memiliki bau alumina, dan aku yakin kau langsung dipindahkan ke lantai 10 dan kemudian memasuki lantai 11 ini melalui portal pusaran. Ekspresi Tang Xiu langsung berubah dan dia buru-buru bertanya. Apa yang kau katakan? Ini adalah alam kutub surgawi? Yakin? Jawab boneka mekanik itu, ini adalah alam kutub surgawi. Lantai 11, Tang Xiu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Orang tua tiang surgawi itu telah hilang selama 8.000 tahun, sekitar 8.000 tahun. Kamu mengatakan tempat ini adalah wilayah orang tua tiang surgawi itu. Apakah dia sudah mati? Boneka humanoid itu terdiam beberapa saat sebelum dua esensi kristal abadi yang tembus pandang jatuh dari rongga matanya. Cara bicaranya terasa seperti manusia saat menjawab. Apakah kau mengenal tuanku? Tuan sudah meninggal. Dia meninggal karena iblis mental. Anehnya, papan sirkuitku tidak berisi informasi apapun tentang apa itu iblis mental. Singkatnya, tuanku sudah meninggal dan telah meninggalkan wilayahnya. Selain itu, tuanku berkata untuk menunggu orang yang ditakdirkan di sini. Tang Xiu mengepalkan tangannya dan tatapan penuh kenangan melintas di matanya. Dia mengenang saat pertama kali dia melepaskan diri dari identitas celana sutranya dan dengan lancar menjadi dewa abadi. Dia bertemu dengan lelaki tua tiang surgawi itu dalam situasi yang berbahaya. Lelaki tua tiang surgawi itu baru berada di tahap dewa emas saat itu. Untuk lolos dari krisis yang sangat berbahaya itu, mereka berdua bergandengan tangan dan akhirnya bisa lolos dari kematian. Keduanya menjadi sahabat karib dan Tang Xiu juga menerima banyak bimbingan dalam kultivasinya darinya. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu jatuh di sini. Dengan hati yang penuh kepahitan, Tang Xiu menatap boneka humanoid di depannya dan mengangguk. Seharusnya ada ujian di sini karena orang tua kutub surgawi itu meninggalkan karma abadi di sini, ya? Katakan padaku apa ujiannya. Aku ingin mencobanya. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah kau mengenal tuanku? Tanya boneka humanoid itu. Aku mengenalnya. Kami adalah teman yang berjuang berdampingan, jawab Tang Xiu. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan gugur di sini 8.000 tahun yang lalu. Kamu salah. Tuan telah meninggal 8.829 tahun yang lalu. Koreksi boneka mekanik itu. Tang Xiu tidak ingin bertengkar tentang masalah sepele seperti itu dengan boneka mekanik ini. Sudah terlalu lama, aku tidak mencatat waktu pastinya dia jatuh. Kau ingin ikut serta dalam ujian. Tapi itu agak merepotkan, izinkan aku menganalisisnya sedikit. Aturan yang ditetapkan oleh guruku sebelumnya ditujukan pada Dewa Surgawi sebagai entitas terlemah yang dapat mengikuti ujian tingkat terendah. Kau hanyalah dewa biasa. Kau belum melewati kesengsaraan abadi ke tahap Dewa Bumi, Dewa Surgawi, atau Dewa Emas. Aku tidak tahu bagaimana mengatur ujian untukmu. Ya, tujuan utama kedatanganku ke sini adalah sumber aura yang melimpah. Kau hanya perlu memberitahuku ujian macam apa yang harus kulewati sebelum aku bisa mendapatkannya, kata Tang Xiu. Sumber kelimpahan aura ada di lantai 7, tetapi itu hanyalah sumber daya kultivasi yang sangat buruk. Kamu mengeluarkan beberapa kristal abadi untuk mengaktifkan susunan teleportasi spasial di luar, yang berarti kamu memiliki banyak kekayaan. Apakah kamu benar-benar membutuhkan sumber daya kultivasi yang buruk itu? Tanya boneka humanoid itu. Tang Xiu memahami makna boneka mekanik itu. Jika dia masih seorang Supreme, sumber kelimpahan aura ini memang merupakan sumber daya yang sangat rendah baginya. Namun masalahnya adalah bahwa dirinya saat ini hanya sebanding dengan surgawi abadi dan jauh lebih miskin. Dia juga masih memiliki lebih dari 200.000 kultivator di kekaisarannya yang perlu dipersiapkan. Secara keseluruhan, sumber kelimpahan aura sudah menjadi harta yang sangat berharga baginya. Aku memang sangat membutuhkannya. Tang Xiu mengangguk. Lalu kamu bisa mengambil apapun yang kamu inginkan dari lantai 1 hingga lantai 9 tanpa mengikuti ujian apapun, kata boneka mekanik itu. Setelah mendengarnya,
Tang Xiu segera bertanya lagi. Bagaimana aku bisa lulus ujian akhir? Ini adalah dunia saku teman lamaku dan aku ingin membawanya bersamaku. Kamu belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Mereka berdua yang bersamamu dapat berpartisipasi dalam ujian, tetapi perlu diingat bahwa ujian ini sangat berbahaya. 49.872 dewa datang ke sini sebelumnya dan mengikuti ujian, dan 37.216 orang meninggal dalam ujian. Sedangkan semua peserta ujian di tahap Dewa Emas telah gugur sepenuhnya, kata boneka itu. Tang Xiu merasa tegang dalam hatinya. Dia sangat menyadari kemampuan yang dimiliki oleh Celestial Paul. Orang tua itu memiliki peluang besar untuk maju ke tahap supremasi jika dia tidak mati sebelum waktunya. Saya ingin mencobanya, Tuan, sela Guyan Er dengan ekspresi tenang. Tang Xiu sedikit mengernyit dan memikirkannya sejenak. Kemudian, dia menjawab, aku mengerti kamu ingin mengikuti ujian ini, Yan Er. Namun, ujian ini bukan ujian yang dapat kamu selesaikan dalam waktu singkat. Belum lagi kita masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Jika kamu benar-benar ingin mengikuti ujian ini, tunggu sampai situasi kita stabil. Aku akan menemanimu ke sini lagi saat itu. Guyan Er memikirkannya dan mengangguk. Saya akan mendengarkan instruksi Anda, Guru. Tang Xiu beralih ke mekanoid lagi dan bertanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, mengapa kita langsung muncul di lantai 10 setelah menggunakan susunan teleportasi itu? Teman di sampingku ini pernah ke sini sebelumnya, tetapi timnya diteleportasi langsung ke lantai pertama. Itu karena mereka menggunakan batu abadi, bukan kristal abadi, untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jawab mekanoid itu. Itu sebenarnya adalah ujian, memberi dan menerima. Kamu menyerahkan benda apapun hingga lantai 9, atau kamu dapat mengikuti ujian di setiap lantai jika kamu ingin mendapatkannya. Ekspresi Tang Xiu berubah aneh. Dia menggunakan kristal abadi sebagai asuransi darurat, karena takut susunan teleportasi tidak dapat membuat mereka kembali. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kejadian yang tidak terduga seperti itu membuatnya melewati ujian terluar. Dia menoleh untuk melihat Yu Zhong, melihat wajah tercengang pria itu, dan tiba-tiba terdorong untuk menangis. Saat ini, orang ini pasti merasa sangat menyesal, bukan? Dulu ketika timnya tiba di sini dan bersedia menyerahkan sebagian harta benda mereka, kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Bukan hanya mereka tidak akan mati, tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak harta karun dan kemudian pergi hidup-hidup. Beralih kembali ke mekanoid, Tang Xiu berbicara lagi. Kirim kami ke lantai 9, kami akan mengumpulkan beberapa barang dan kemudian langsung pergi. Cahaya merah memancar dari mata mekanoid itu dan portal pusaran tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Kemudian, portal itu berkata, objek-objek di 9 lantai pertama telah dikumpulkan secara kasar oleh para dewa itu, tetapi masih ada beberapa sumber kelimpahan aura yang tersisa. Semoga saja, semuanya dapat memuaskan kalian. Terima kasih. Tang Xiu tersenyum tipis dan segera berjalan ke portal pusaran. Lantai 9, lantai 8, lantai 1. Tang Xiu dan Guyan Er seperti pemulung. Hanya dalam 2 hari, mereka telah menyapu bersih semua yang ada di 9 lantai pertama dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin spasial mereka. Jika ada yang datang ke 9 lantai pertama ini, mereka akan melihat bahwa tidak ada yang tertinggal. Segera setelah itu, ketiganya menginjak susunan teleportasi yang kembali dan muncul kembali di tanah. Tang Xiu kemudian berbicara dengan wajah gembira. Ya, kupikir kita harus melalui beberapa krisis, tetapi aku tidak menyangka bahwa rencana aneh di saat-saat seperti ini akan menghemat begitu banyak tenaga. Meskipun 9 lantai pertama telah dikunjungi oleh banyak orang sebelumnya, kita masih mendapat banyak harta, jauh lebih banyak daripada kekayaan yang kita dapatkan dari perampokan sebelumnya. Tapi sial, kita punya terlalu sedikit waktu. Kalau tidak, aku akan meminta sekte perajin Aurelian untuk membuat lebih banyak senjata untuk kita. Sudahlah, jangan bahas hal lain lagi. Hanya sumber kelimpahan aura saja, kita sudah dapat lebih dari 100 bagian. Kalau kita ambil satu saja untuk dijual, kita bisa dapat 100.000 kristal abadi. Guyan Er terkekeh, Tang Xiu mengangguk dan mendesah. Perampokan mungkin cara tercepat untuk mendapatkan uang,
tetapi kekayaan yang bisa didapatkan masih terbatas. Lagi pula, jumlah orang yang layak dirampok di dunia abadi terlalu sedikit, tetapi orang miskin ada di mana-mana. Meskipun kita mungkin masih bisa mendapatkan kekayaan besar jika kita mengambil risiko. Yu Zhong juga menerima sebagian dari kelimpahan Aura Source dan beberapa harta karun lain yang bermanfaat baginya. Namun, ketika dia mengingat kembali penggunaan batu abadi pada slot cekung pada susunan teleportasi dalam upayanya sebelumnya, dia tidak dapat menahan perasaan tertekan. Kalau saat itu dia bisa mendapatkan banyak harta karun, mungkin dia akan punya kesempatan untuk naik ke tahap Dewa Abadi, atau bahkan sudah menjadi Dewa Abadi. Adapun Tang Xiu, bagaimana mungkin dia tidak tahu penyebab depresi Yu Zhong? Dia menepuk bahu pria itu dan berkata sambil tersenyum. Hei, jangan terlihat begitu tertekan, ya? Mungkin kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup jika kamu menggunakan kristal abadi terakhir kali. Yu Zhong tertegun dan bertanya dengan wajah bingung. Apa maksudmu? Pikirkan saja. Bahkan jika sebelumnya kamu menggunakan kristal abadi dan dapat langsung mencari harta karun di 9 lantai pertama tanpa mengikuti ujian apapun, apakah menurutmu teman-temanmu tidak akan serakah dengan begitu banyak kekayaan di depan mata mereka? Begitu keegoisan sebagian dari mereka muncul dan mereka ingin mengambil harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Menurutmu seberapa besar peluangmu untuk lolos hidup-hidup? Mata Yu Zhong berbinar dan sebagian besar suasana hatinya yang tertekan menghilang. Dia mengerti bahwa Tang Xiu benar. Para sahabat itu tidak saling percaya. Jika salah satu dari mereka berpikir untuk mencuri kekayaan orang lain, kemungkinan besar dia benar-benar akan jatuh ke dalam intrik orang-orang yang punya rencana jahat padanya. Terima kasih sudah mengingatkan. Yu Zhong menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, ingatlah nasihatku di masa depan. Jangan pernah menyesali apapun yang pernah kau pilih. Menyimpan penyesalan seperti itu tidak hanya tidak berguna, tetapi juga memengaruhi suasana hatimu. Apa yang benar adalah benar, dan apa yang salah adalah salah. Tinggalkan keluhan dan penyesalan dan biarkan hatimu lapang dan cerah. Hanya dengan begitu kau dapat membawa dirimu ke masa depan yang lebih baik. Yu Zhong tersenyum, mengangguk, dan tiba-tiba berkata, rekan Tang Agung Abadi, mengapa kau tidak menjadi master sekte abadi dan membimbing semua orang ke jalan yang benar? Kau belum mendirikan sekte sendiri, itu benar-benar membuang-buang bakat, kau tahu. Pef, hahaha, Guyan Er tidak bisa menahan tawanya. Bab 1291 menjual barang. Domain abadi serigala. Saat Tang Xiu dan Guyan Er tiba, mereka langsung muncul di pinggiran kota besar. Cahaya pedang terlihat berkelap-kelip di seluruh langit sementara banyak sekali makhluk abadi dan kultivator masuk dan keluar dari gerbang kota. Keduanya saling memandang dan dengan cepat mendarat di tanah di luar gerbang kota. Namun, dalam perjalanan ke sini, dia meminta Yu Zhong untuk pergi karena Tang Xiu belum bisa mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari dunia abadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pasangan itu berjalan perlahan di sepanjang jalan lebar yang dipenuhi pejalan kaki. Tatapan penuh kenangan memenuhi mata mereka saat mereka melihat pemandangan kota klasik di depan mata mereka. Namun, dibandingkan dengan bumi, mereka merasa lebih betah di sini. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang telah mereka tinggali sejak lama. Itu adalah paviliun anggur surgawi. Tang Xiu menunjuk ke sebuah bangunan seperti menara setinggi 100 meter dan berkata sambil tersenyum. Dari semua perusahaan pedagang di seluruh dunia abadi, paviliun anggur surgawi ini pasti dapat dihitung sebagai yang terbesar. Kita dapat menurunkan harga sumber kelimpahan aura kepada mereka, tetapi saya yakin kita masih dapat memperoleh 200.000 kristal abadi untuk masing-masing. Kami memang sangat membutuhkan banyak batu dan kristal abadi sekarang. Guyan Er mengangguk. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang ingin Anda jual, Tuan? Tang Xiu merenung sejenak lalu menjawab. Kita akan menjual 4 dan membawa sisanya untuk rakyat kita sendiri. Bagaimanapun, itu adalah harta yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kekaisaran kita. Guyan Er berpikir sejenak dan berkata, berapa banyak toko abadi atau kristal abadi yang kau butuhkan untuk menggunakan susunan teleportasi spasial, tepatnya? Sejujurnya,
Aku tidak tahu pasti berapa tarifnya karena tidak ada yang berani menagihku mengingat identitasku sebelumnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi tetap saja, jumlah orang kita terlalu banyak, jadi kita akan membutuhkan banyak batu abadi atau kristal. Kalau begitu, menjual 4 itu masuk akal, kata Guyan Er. Aku harap paviliun pohon anggur surgawi ini tetap kredibel seperti dulu. Kalau tidak, kita akan merobek cabang ini. Yah, aku menantikan apa yang akan mereka lakukan, apapun yang terjadi. Tang Xiu terkekeh. Lagi pula, orang yang menjaga benteng di tempat terpencil seperti ini di dunia abadi setidaknya adalah seorang dewa emas. Bahkan ada kemungkinan besar orang itu hanya akan menjadi dewa mendalam. Beberapa saat kemudian, Tang Xiu dan Guyan Er muncul di kantor paviliun anggur surgawi. Seorang pramuniaga cantik berjubah putih menyambut mereka, lalu Tang Xiu langsung berkata, panggil atasanmu ke sini, katakan padanya bahwa aku punya kesepakatan besar untuknya. Pramuniaga itu membeku dan mengamati Tang Xiu dan Guyan Er dengan saksama. Merasa bahwa pasangan ini agak luar biasa, dia dengan hormat berkata, silakan ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke ruang VIP di lantai 6. Saya akan segera memberitahu manajer paviliun. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Tang Xiu dan Guyan Er mengikutinya ke lantai 6 dan memasuki ruang VIP yang besar. Setelah duduk di atas bantal, teh harum disajikan dan seorang pria paruhbaya yang memancarkan aura ilmiah memasuki ruang VIP dengan wajah tersenyum. Saat tatapannya melirik Tang Xiu dan Guyan Er, dia langsung berkata sambil tersenyum. Selamat datang, dua rekan abadi. Kudengar kalian berdua memiliki tawaran besar untuk ditawarkan ke kantor kami, ya? Ah, aku lupa memperkenalkan diri. Yang ini adalah manajer paviliun anggur surgawi Wolfish Domain Abadi, Clip Marchland. Tang Xiu memperhatikan pramuniaga cantik itu pergi dan diam-diam menutup pintu terlebih dahulu. Setelah itu, dia segera mengangkat tangannya, mengeluarkan botol giok dari cincin spasialnya, dan tersenyum tipis. Ini adalah sumber aura profusi yang telah dikembangkan sepenuhnya. Mohon sebutkan harga yang wajar untuk itu. Jika harganya dapat diterima, maka kita dapat membuat kesepakatan tanpa tawar-menawar bolak-balik. Saya akan langsung pergi untuk menjualnya di tempat lain jika saya tidak dapat menerima harganya. Sumber kelimpahan aura? Clip Marchland tertegun sejenak, lalu dia terkejut. Dia membuka botol giok, mengamati isinya, dan akhirnya mengangguk. Ini memang sumber profusi aura yang telah dikembangkan, harta yang sangat berharga yang saya yakin akan menciptakan pertarungan sengit di antara para dewa begitu muncul di pasaran. Karena rekan dewa datang berkunjung dan tidak mau menawar, maka izinkan saya memberi Anda harga sebenarnya untuk itu. Bagaimana dengan 240.000 kristal dewa? Jika rekan dewa bersedia menjualnya, saya akan segera membayar Anda dengan kristal dewa. Rekan dewa bebas menjualnya di tempat lain jika tawaran saya tidak dapat diterima. 240.000 kristal abadi? Harganya masih dalam kisaran yang dapat diterima oleh Tang Xiu, jadi dia mengangguk. Itu harga yang wajar, jadi saya terima. Bolehkah saya tahu apakah cabang paviliun anggur surgawi Anda di sini lebih menarik? Clip Marchland terkejut. Apakah rekan abadi memiliki lebih banyak sumber kelimpahan aura? Secara kebetulan, ya, kata Tang Xiu. Clip Marchland mengamati Tang Xiu dan Guyan Er dengan saksama sekali lagi. Kemudian, dia berkata dengan serius. Jika rekan abadi memiliki lebih dari 10 sumber kelimpahan aura, membuat kesepakatan sekarang tidak mungkin dilakukan oleh kantor cabang ini, dan saya ingin meminta waktu 10 hari lagi. Kita dapat membeli sebanyak mungkin sumber kelimpahan aura yang Anda miliki 10 hari kemudian. Mata Tang Xiu berbinar dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kita hanya punya 4, dan itu sudah menghabiskan banyak usaha dan kesulitan. Namun, aku ingin menambahkan sedikit lagi harganya. 4 sumber kelimpahan aura dengan total 1 juta kristal abadi. Kita akan membuat kesepakatan jika kamu bisa menerimanya. Clip Marchland memikirkannya sejenak lalu mengangguk. Setuju, Tang Xiu memberikan 3 sumber kelimpahan aura yang tersisa kepadanya. Setelah menunggu selama setengah jam, Tang Xiu memberinya sebuah cincin spasial dan berkata, cincin ini berisi 1 juta kristal abadi. Jika rekan abadi memiliki sumber kelimpahan aura atau beberapa benda bagus lainnya nanti,
Mohon pertimbangkan kami terlebih dahulu. Paviliun Anggur Surgawi selalu menjalankan bisnis kami dengan harga yang benar-benar wajar. Jangan khawatir. Aku sudah melakukan banyak transaksi dengan Paviliun Anggur Surgawi milikmu dan transaksinya selalu bagus. Tang Xiu tersenyum dan berkata, bagaimanapun, karena kita sudah menyelesaikan bisnis ini, maka kita pamit dulu. Aku tentu akan datang menemuimu jika ada peluang bisnis lain di masa mendatang. Baiklah, izinkan aku mengantarmu. Clip Marchland mengantar Tang Xiu dan Guyan Er keluar dari kantor. Matanya berbinar saat melihat mereka menghilang di kejauhan di tengah arus orang yang terus-menerus. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya diam-diam muncul di sampingnya, dan Clip Marchland bertanya, apakah kamu melihat kekuatan mereka? Pemuda itu memancarkan aura bahwa dia baru saja melewati kesengsaraan dan baru saja menjadi seorang abadi untuk beberapa waktu. Aku benar-benar tidak dapat memahami kultivasi wanita di sebelahnya, tetapi aku merasakan bahwa kultivasinya seharusnya jauh lebih tinggi daripada milikku. Orang yang bisa menjual 4 kelimpahan sumber aura sekaligus mungkin bukan figur biasa. Clip Marchland mengangguk dan berkata, tapi membeli 4 item ini dan mendapatkan ratusan ribu kristal abadi sudah merupakan hal yang hebat bagi kita. Kalau begitu, haruskah kita mengirim beberapa orang untuk menyelidiki identitasnya? Tanya wanita parubaya itu. Tidak apa-apa. Clip Marchland menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu menyelidiki klien sebesar itu. Melakukannya hanya akan menimbulkan masalah dan membuat mereka salah paham terhadap paviliun tanaman anggur surgawi kita. Ngomong-ngomong, belilah 1 sumber kelimpahan aura seharga 50.000 kristal abadi untuk dirimu sendiri. Putrimu mungkin membutuhkannya sekarang. Wanita parubaya itu tampak bersyukur dan mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan membawa kristal abadi ini ke brankas nanti. Di kota, Tang Xiu dan Guyan Er berjalan-jalan dan membeli banyak sumber daya kultivasi karena mereka sekarang punya banyak dana. 1 juta kristal abadi sama dengan 1 miliar batu abadi, jumlah yang tidak mungkin dimiliki banyak orang abadi biasa bahkan setelah berkultivasi selama ribuan tahun. Pasangan itu dengan cepat menghabiskan 200.000 kristal abadi setelah beberapa pembelian dan kemudian pergi dengan senang hati. Namun, pengeluaran mereka yang berlebihan itu tak pelak menarik perhatian sebagian orang. Puluhan orang diam-diam membuntuti mereka saat mereka meninggalkan kota. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini, Tuan? Guyan Er berbisik dengan senyum di wajahnya sambil memegang lengan Tang Xiu. Kita singkirkan saja mereka. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, orang-orang seperti itu selalu mudah ditebak. Selain itu, mereka juga sekelompok orang yang malang dan tidak layak untuk kita buang-buang energi. Sambil tersenyum tipis sebagai jawaban, Guyan Er terbang ke udara bersama Tang Xiu dan menepis puluhan penguntit tersebut lalu lenyap dari pandangan mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. Domain abadi ini juga memiliki wilayah yang sangat luas dengan daratan yang sangat luas. Menurut koordinat yang diterima dari Dark North Abadi, Tang Xiu dengan mudah menemukan sekte Artificer Aurelian yang terletak sekitar 500.000 km di kedalaman gunung besar, di atas awan. Tang Xiu dan Guyan Er melihat ke bawah ke sebuah gunung di bawah. Dia kemudian mengangguk dan berkata, aku pernah ke tempat ini sebelumnya, tetapi sudah terlalu lama dan ingatanku tentang tempat ini agak kabur. Namun, aku masih ingat bahwa sekte ini sebelumnya berada di pegunungan tanpa kabut roh di sekitarnya. Sekte ini tampaknya telah menghabiskan cukup banyak uang untuk menyewa seorang Grand Master Array untuk mengatur pengumpulan roh dalam jumlah besar setelah melalui beberapa perkembangan. Guyan Er tersenyum dan berkata, ada orang yang menemukan kita, Tuan. Tang Xiu melihat beberapa sosok kekar terbang ke langit saat dia tersenyum dan berkata keras-keras. Kaisar Surgawi Tang Agung ini datang ke pertemuan. Tolong tunjukkan padaku jalan untuk menemui Master Sekte Anda, Dark North Abadi. Pemimpinnya, seorang pria gagah berambut merah, mengamati Tang Xiu dan Guyan Er sebentar sebelum dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata, kami telah diberi perintah untuk menunggu rekan abadi Tang Agung dari guru. Silakan ikuti saya. Baiklah. Beberapa saat kemudian, pria berambut merah itu membawa Tang Xiu dan Guyan Er ke sekte perajin Aurelian. Tungku penyulingan terlihat di mana-mana saat mereka memasuki bagian dalam, dengan para pengikut sekte berkerumun di hampir setiap sudut. Hahaha.
Suara tawa keras terdengar dari kejauhan saat Dark North abadi datang di depan Tang Xiu dan Guyan Er bersama dua anggota sekte tingkat tinggi lainnya. Teman Tang abadi benar-benar tepat waktu. Kau bahkan datang ke sini sebelum batas waktu setengah tahun. Baiklah, kami sudah punya cukup kristal abadi, jadi kami tentu tidak akan membuang waktu lagi, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan proyek yang telah kupercayakan padamu, Dark North abadi? Jangan khawatir tentang itu, Dark North abadi menyeringai dan berkata. Kami telah mengundang semua ahli penyulingan di area ratusan ribu kilometer yang berdekatan dengan kami, dan mereka semua telah bekerja siang dan malam untuk itu. Kami memperkirakan bahwa kami akan dapat menyelesaikan pesanan Anda paling lama dalam 10 bulan. Namun, kami telah mengundang terlalu banyak ahli perajin dan laju pengeluaran kami sangat cepat. Bolehkah saya? Tang Xiu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin spasial berisi 200.000 kristal abadi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ia kemudian menyerahkannya kepada Dark North abadi dan berkata, lihat ini, jika jumlahnya benar, kami akan pergi karena kami harus pergi ke tempat lain. Bab 1292 Inti Bumi. Dark North abadi sendiri tidak sepenuhnya mempercayai Tang Xiu. Tetapi dia bahkan tidak repot-repot memeriksa nomornya dan langsung menyimpan cincin spasial itu. Dia percaya bahwa Tang Xiu tidak akan berbohong kepadanya mengenai masalah ini karena pedang, armor, dan senjata abadi lainnya yang dipesan Tang Xiu masih ada di sektenya. Kemana sebenarnya tujuanmu, sahabat Dewa Tang Agung? Apakah kau ingin aku menemanimu? Kurasa itu tidak sepadan dengan kesulitanmu. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, aku baru saja membayar 200.000 kristal abadi kepada sekte perajin Aurelianmu dan itu membuatku menjadi orang miskin lagi. Karena alasan itu, kupikir klan Clearwater seharusnya ada di dekat sini, ya? Kita akan ke sana, semoga saja mereka tidak semiskin kita. Mata Dark North abadi berbinar dan dia menjawab dengan suara yang dalam. Sekteku tentu saja tidak akan ikut campur jika kau pergi ke tempat lain, teman-teman abadi Agung Tang. Namun, aku berharap kau dapat memberi kesempatan bagi sekteku untuk membalas dendam jika kau pergi ke klan Clearwater. Kau dapat yakin, kau dapat memiliki semua kekayaan mereka. Tang Xiu mengerutkan alisnya dan berkata, tapi sekte Aurelian Artificer-mu perlu memfokuskan perhatianmu pada pemurnian sekarang, bukan? Kalau-kalau, sekte saya memiliki total 4 leluhur emas abadi. Mereka semua tidak akan membuang banyak waktu jika pergi bersama Anda. Setengah bulan seharusnya sudah cukup, menurut saya, jawab Dark North abadi. Tang Xiu merenung sejenak lalu mengangguk. Menghentikanmu membalas dendam agak tidak pantas. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama. Tapi aku akan memberimu semua kekayaan yang diperoleh dari klan Clearwater sebagai ganti senjata yang bernilai simpanan. Itu kesepakatan? Dark North abadi tertawa gembira. Dia membenci klan Clearwater. Lagi pula, dia hampir mati di tangan mereka. Bahkan jika dia sekarang sibuk dan tidak dapat melenyapkan klan Clearwater, mengirim beberapa leluhur emas abadi ke sana akan berguna untuk tujuan yang sama. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah. Dia kemudian melihat dan berbicara kepada Guyan Er. Yan Er, kamu harus pergi bersama leluhur sekte perajin Aurelian nanti. Aku akan tinggal di sini untuk menyempurnakan beberapa hal. Guyan Er tidak membantah keputusan Tang Xiu dan mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, tunggu kabar baik dariku, Tuan. Akhirnya, Guyan Er pergi bersama keempat leluhur sekte Artificer Aurelian sementara Tang Xiu tinggal di bawah keramah tamahan Dark North abadi, di Scarlet Cliff Abode. Gua tempat tinggal ini telah lama menjadi tempat tinggal yang ditetapkan untuk semua generasi Master Sekte dari Sekte Artificer Aurelian. Itu juga merupakan tempat terbaik untuk pemurnian karena gua tersebut memiliki magma nadi bumi dan segenggam api ungu 9 yang lahir di magma nadi bumi, yang menjadikannya tempat yang bagus untuk pemurnian. Kualitas artefak apapun yang dimurnikan di gua tempat tinggal ini setidaknya akan lebih tinggi meskipun bahan dan artefak yang dimurnikan sama karena keberadaan api ungu 9 yang. Secara tegas, aturan besi dari Sekte Aurelian Artificer sendiri melarang Scarlet Cliff Abode untuk dibuka bagi orang luar. Namun setelah berdiskusi antara Dark North abadi dan keempat leluhur,
Mereka akhirnya memutuskan untuk menyediakan tempat itu bagi Tang Xiu untuk pemurniannya karena 3 alasan. Alasan pertama adalah kitab suci agung sekte yang diberikan kepada mereka oleh tetua Tang Xiu. Yang kedua adalah karena anugerah penyelamat hidup karena Tang Xiu menyelamatkan Dark North Abadi dan Dark North Everbleed. Dan yang ketiga adalah karena mereka ingin melihat tingkat keahlian Tang Xiu dalam pemurnian. Di dalam Scarlet Cliff Abode yang panas membara, Tang Xiu dipandu oleh Dark North Abadi dan kemudian membuat daftar beberapa bahan untuk dimurnikan. Namun, ketika Dark North Abadi mendapatkan daftar bahan pemurnian, tidak ada ekspresi lain di wajahnya kecuali senyum masam. Ketiga jenis material ini, pasir langit jernih, emas murni merah, dan tendon penila adalah harta karun yang sangat berharga dan langka. Jangankan sekte perajin Aurelian milikku, kurasa tidak ada seorang pun di wilayah luar River Sky yang memilikinya. Sahabat Dewa Tang Agung, apakah mungkin untuk menggantinya dengan material lain? Dewa Dark North bertanya dengan senyum pahit di wajahnya yang malu. Namun, dia tiba-tiba teringat catatan sejarah sektenya. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik misterius itu, yang juga merupakan leluhur Kaisar Surgawi Tang Agung ini, juga membutuhkan beberapa material pemurnian ketika dia datang ke sektenya. Akhirnya, para tetua sektenya tidak dapat menyediakannya karena mereka belum pernah mendengar material seperti itu. Ekspresi kecewa terpancar di mata Tang Xiu. Kalau begitu, bahan apa lagi yang kamu miliki di sektemu? Biarkan aku melihatnya, tapi tolong jangan berikan aku bahan-bahan yang tidak berguna. Dark North Abadi ragu-ragu sebelum akhirnya mengangguk. Sektenya memang memiliki beberapa bahan pemurnian yang sangat berharga, tetapi nilai bahan-bahan tersebut cukup untuk membuat siapapun terkejut. Namun, dia yakin dan percaya bahwa Tang Xiu tidak akan menyalahgunakan bahan pemurnian berharga milik sektenya tanpa alasan. Mari ikut saya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dark North Abadi berjalan ratusan meter sebelum berhenti di depan dinding gua. Ia kemudian membaca mantra dan dinding itu tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan lorong yang cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan. Jalan setapak itu mengarah ke ruangan rahasia di bagian dalam. Saat Tang Xiu memasuki ruang rahasia, matanya menyapu puluhan titik yang ditutupi oleh perisai transparan. Segera setelah itu, ekspresi terkejut tiba-tiba terpancar di wajahnya saat matanya mendarat di area seukuran bola sepak di sudut dalam, di mana ia melihat biji yang memancarkan cahaya kuning. Inti bumi? Tang Xiu tanpa sadar berjalan ke arahnya dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia berdiri di depan perisai. Dark North Abadi tampak bingung. Dia menoleh ke Tang Xiu dan bertanya. Sahabat teman abadi Agung Tang, apakah kamu tahu sesuatu tentang material ini? Tang Xiu menatap Dark North Abadi yang kebingungan dan bertanya dengan tidak percaya. Kamu sama sekali tidak tahu tentang materi ini? Dark North Abadi menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum masam. Tidak, aku tidak tahu tentang itu. Bukan hanya aku, tetapi keempat leluhur sekteku juga tidak tahu tentang itu. Sejujurnya, objek ini memiliki kompatibilitas yang sangat kuat dengan objek atribut lainnya. Bahkan material dengan sifat yin dan yang dapat digabungkan bersama dalam proses pemurnian, menghasilkan kompatibilitas dan harmoni yang sangat baik. Itulah alasan kami menyimpulkan bahwa biji ini sangat berharga, jadi kami menaruhnya di sini sebagai harta karun. Tang Xiu merasa tidak berdaya. Harta karun yang sangat berharga itu hanya digunakan untuk peran yang cocok dan harmonis di sekte perajin Aurelian. Itu sama saja dengan menyia-nyiakan harta karun. Demi Tuhan, ini adalah inti bumi. Objek ini hanya bisa diperoleh dari planet yang memiliki unsur bumi yang sangat kaya yang telah melalui pembaptisan waktu selama jutaan tahun sebelum akhirnya membentuk esensi sumbernya. Begitu inti bumi tersebut terbentuk, seorang abadi di planet itu akan mencapai keilahian dan naik menjadi dewa. Dengan kata lain, objek ini seperti organisme hidup dan pendamping para dewa. Jika objek ini diketahui oleh dewa lainnya, pertumpahan darah dan pembantaian pasti akan melanda dunia dewa. Bahkan makhluk mengerikan seperti Supreme akan ikut serta dalam pertikaian gila itu. Jika Tang Xiu pernah bertemu dengan inti bumi sebesar itu sebelumnya, dia tidak akan menemui ajalnya secara langsung meskipun dia diserang diam-diam oleh Supreme terkutuk yang seharusnya menjadi teman-temannya saat itu. Sangat mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan wajah penasaran, Dark North Abadi bertanya. Sahabat teman abadi Agung Tang, kau belum memberitahuku,
Apa sebenarnya benda ini? Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius. Objek ini adalah harta karun yang luar biasa yang bahkan tokoh-tokoh besar yang menakutkan ingin memilikinya untuk diri mereka sendiri. Dark North abadi, saya harap Anda dapat menjualnya kepada saya. Tentang ini? Dark North abadi tampak canggung dan memaksakan senyum masam. Sahabat teman abadi Agung Tang, sekte saya hanya memiliki beberapa bahan pemurnian yang berharga dan kami juga membutuhkan benda ini sebagai katalis kompatibilitas dalam memurnikan beberapa artefak. Jika tidak, mustahil bagi kami untuk memurnikannya. Apa yang Anda minta, berada di luar kemampuan kami untuk memuaskannya. Setiap benda punya harga, masalahnya hanya jumlahnya, jawab Tang Xiu setelah merenung sejenak. Aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu. Benda ini sangat berharga, tapi akan sia-sia jika berada di tanganmu, jadi lebih baik menjualnya kepadaku. Aku bahkan rela menghabiskan banyak uang untuk membeli benda ini. Harganya sangat tinggi, Dark North abadi memaksakan senyum dan menjawab. Sepertinya kamu tidak punya banyak batu abadi atau kristal, kan? Apakah kamu ingin menukarnya dengan sesuatu yang lain, secara kebetulan? Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum dia dengan cepat mengeluarkan sebuah cincin spasial dan berkata. Cincin ini memiliki 500.000 kristal abadi, hampir semua kekayaanku. Jika menurutmu tawaranku tidak cukup, aku masih memiliki 20 juta batu abadi, yang seharusnya bernilai 200.000 kristal abadi. Jumlah kekayaan seperti itu seharusnya cukup untuk membelinya. Sekarang, Dark North abadi ternganga kaget. Dia menatap kosong ke arah Tang Xiu dan berkata dengan tidak percaya. Kamu masih bisa mengeluarkan begitu banyak batu dan kristal abadi? Apa yang telah kamu lakukan dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya? Apakah kamu kebetulan menjarah beberapa berangkas harta karun dari sekte-sekte super besar itu atau semacamnya? Kami mendapat beberapa sumber kelimpahan aura dan menjualnya ke paviliun anggur surgawi, jawab Tang Xiu. Kau juga tahu harga sumber kelimpahan aura ini, bukan? Ekspresi Dark North abadi berubah dan dia buru-buru bertanya. Sumber kelimpahan aura? Berapa banyak yang sudah kau dapatkan? Ya Tuhan, benda itu adalah benda paling berharga yang diimpikan semua makhluk abadi. Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli dengan sejumlah uang di domain abadi ini. Kilatan aneh melintas di mata Tang Xiu dan dia bertanya. Apakah kamu mungkin membutuhkan sumber kelimpahan aura ini? Tentu saja, kami membutuhkannya, seru Dark North abadi. Jika aku bisa mendapatkan kelimpahan aura gold, aku yakin aku bisa menembus ke tahap akhir emas abadi dalam milenium berikutnya dan mudah-mudahan mencapai tahap emas abadi sempurna nanti. Sahabat teman abadi Agung Tang, Kakao, bagaimana kalau menjual harta karun yang berharga ini? Jika kau bersedia, aku akan membeli yang berikutnya yang ingin kau jual bahkan jika aku harus menghabiskan semua kekayaanku. Mana yang lebih penting bagimu? Kelimpahan aura source atau 700.000 kristal abadi? Tang Xiu bertanya dengan nada aneh. Sumber kelimpahan aura itu, tentu saja, jauh lebih penting. Dark North abadi berkata tanpa ragu. Kamu bisa menemukan cara untuk mendapatkan kristal abadi, tetapi kehilangan sumber kelimpahan aura adalah kesempatan yang sangat sulit didapat lagi. Tang Xiu sendiri sangat menyadari godaan besar dari sumber kelimpahan aura bagi para dewa yang sedikit lebih lemah, tetapi dia tidak pernah menyangka godaannya akan begitu besar. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia menjual sumber kelimpahan aura dengan harga yang terlalu rendah kepada paviliun tanaman anggur surgawi. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran itu dari benaknya sebelum kembali menatap Dark North abadi. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan memberimu 2 kelimpahan aura source dan kau memberiku benda ini. Apakah kita sepakat? Apa? Dark North abadi terkejut dan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu masih memiliki lebih banyak kelimpahan aura source. Yang terpenting, dia sudah mengatakan bahwa kelimpahan aura source jauh lebih penting daripada 700.000 kristal abadi di matanya. Namun Tang Xiu masih bersedia mengambil 2 bagian dan menukarnya dengannya. Bab 1293, siapa yang mendapat keuntungan dari siapa? Dark North abadi tiba-tiba merasa sedikit tersentuh dan menatap tajam ke arah Tang Xiu. Dia tidak berpura-pura menolaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kasih sayang yang begitu besar dari Great Tang Rekan abadi akan selalu kuingat di hatiku.
Tolong beritahu aku jika kau membutuhkanku kapan saja. Dark Lord ini pasti akan siap melakukan apapun, baik dengan api maupun air, bahkan dengan berani menghadapi kematian untukmu. Setelah itu, dia mengambil sebuah token dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Kemudian, dia berbicara lagi. Ini adalah token perintah dari sekteku. Jika di masa depan kamu atau saudara dan temanmu datang ke sekteku dengan token perintah ini, siapapun yang memegangnya dapat meminta semua murid sekteku untuk membantu tujuanmu sekali. Tidak peduli seberapa serius bahayanya dan terlepas dari harga mengerikan yang harus kita bayar, murid-murid sekte Aurelian Artificer tidak akan pernah menolak perintah itu. Tang Xiu menerima token perintah dan melihatnya dengan tenang sebelum dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan pernah meminta bantuan sekte ini di masa depan, itu adalah niat baik yang ditunjukkan oleh Dark Lord abadi kepadanya, dan dia tidak mau menolaknya. Bersambung ke episode 337. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.